Pemirsa, kita bersua kembali di podcast RRI Manowari. Dan kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk ngobrol santai di studio podcast RRI Manowari bersama Kakak Armin Banjar. Dan beliau adalah Kapulok Manowari. Siap. Iya, Makasih banyak atas undangannya, Pak. Selamat datang nih, Kakak. Siap. Kabar baik, Kak, ya? Baik. Alhamdulillah. Mari Kakak, sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu. Kita seruput dulu kopi Manowari. Asik. Gimana? Cukup segar, Kak, ya? Baik, pemirsa podcast RRI Manowari. Nah, dalam obrolan santai kali ini, kita akan menjawab pertanyaan netizen nih, Kakak. Nah, salah satunya ada netizen, tapi tidak mau disebut namanya. Ya. Kalau lembaganya juga enggak? Kalau lembaganya ini kontributor kami, Pak. Kontributor kami yang biasanya turun di lapangan untuk meliput berita. Hanya saja beliau tidak mau disebut namanya. Yang jelas ini kontributor RRI Manowari, Pak. Jadi begini, pemerintah menaikkan harga beras eceran tertinggi atau HET ini, Kakak, ya. Beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP yang diproduksi oleh Perum Bulog per 1 Mei 2024. Nah, kemudian HET beras SPHP ini naik dari sebelumnya 10.000 menjadi 12.500 per kilogram. Nah, kemudian beras kemasan 5 kg itu kini dijual seharga Rp62.500. Tapi, nah ini tapi ini, Kakak. Tapi yang terjadi di Manowari, di pasaran sekarang ini harganya mencapai Rp70.000. Nah, bagaimana nih tanggapan Kakak sebagai Kapulok Manowari? Benarkah atau perlu klarifikasi? Silakan, Kakak. Makasih, Pak. Pertama mungkin saya koreksi dulu sedikit, yang 12,5 tadi itu untuk wilayah 1. Wilayah 1. Wilayah 1. Jadi untuk HET beras ini dibagi 3 wilayah. Oke. Jadi kalau untuk di Papua sini dia masuk wilayah 3. Ya. Wilayah 3 itu dia per kilonya 13,5. 13,5. Oke. 13,5. Itu pengambilan pedagang di Bulog 11.800. Iya. HET dia untuk jual 13,5. Iya. Jadi untuk kemasan 5 kilo maksimalnya 67,5. Iya. Nah, itu yang maksimal. Jadi kita sudah imbau kepada mitra kita, toko, kios, untuk menjual maksimal 67,5. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Misalkan lebih. Ya. Seperti tadi ditanyakan, ada yang menjual 70.000. Ya, misalkan lebih. Dan jika kita dapati lebih, tentunya kita akan beri teguran. Oh iya. Dan sanksinya kita akan macam-macam. Mungkin penundaan pemberian beras ke dia untuk penjualan selanjutnya, atau pengurangan kuantumnya. Gitu. Cuman perlu dicek dulu yang jual ini toko kios yang masuk sebagai mitra Bulog atau bukan. Oh, jadi memang ada toko atau kios dari mitra, ada yang bukan. Ya. Nah, itu cirinya seperti apa? Yang bisa dilihat, yang daftarnya, ada daftarnya di kita, Pak. Oh, daftarnya di Perum Bulog, ya. Okay. Makanya kita himbau juga sekalian, misalkan ada masyarakat yang ada dapat toko atau kios yang jual lebih dari HET, tolong diinfokan saja, infokan toko ini, alamat di sini, kita bisa cek. Kalau itu toko kios kita, tentunya kita akan kenakan sanksi. Sanksinya bisa sampai blacklist untuk mitra. Jika dia masih terus mengulang dengan penjualan di atas HET. Nah, kemudian nih, Kakak, apa yang menjadi faktor atau penyebab kenaikan harga beras ini? Kalau penentuan kenaikan harga beras sendiri kan sebenarnya dari Badan Pangan Nasional, ya. Badan Pangan Nasional yang menetapkan mengenai perubahan harga. Untuk faktor-faktornya mungkin secara umum kita bisa lihat
terutama tuh produksi dalam negeri kita. Itu bagaimana cukup atau tidak. Terus jika produksi tidak cukup, tentunya pemerintah ambil langkah untuk impor dari luar. Salah satunya untuk menunjang stabilisasi di dalam negeri. Foto-fotonya itu sih, dari produksi sama ketersediaan pasokan dari luar juga. Kalau itu tidak tercukupi dan di pasar tambah lagi satu Pak, mengenai transportasi. Transportasi tentunya apalagi kita di wilayah sini, minimal kalau dia tidak lancar kapal keluar masuk, tentunya barang akan langka. Langka itu salah satu faktor juga bikin harga naik. Nah kemudian terkait produksi padi nih Pak ya di Papua Barat atau Manokwari khususnya nih, apakah masih mencukupi? Mencukupi maksudnya untuk ketahanan pangan dari kacamata Bulog, sehingga misalnya mencukupi tidak perlu mengambil dari luar Papua Barat atau Manokwari. Ya pertama gini Pak ya. Kita di Bulog laksanakan stabilisasi stok dengan tentunya mempersiapkan stok di gudang kita untuk melayani penugasan dari pemerintah yang besar, dari pemerintah terutama bantuan pangan dan SPHP. Kita sangat berharap bisa menyerap produksi itu dari dalam sini. Pertama kita bisa mendukung petani lokal, sekaligus berasnya juga pasti lebih fresh karena baru panen, dan tentunya penyediaannya lebih cepat karena langsung dari petani lokal. Cuma kita terkendala pada aturan pemerintah sendiri kan. Terutama mengenai HPP, harga pembelian pemerintah. Harga pembelian pemerintah yang saat ini kita di Bulog bisa terima di gudang itu dengan harga 11.000. 11.000 udah sampai di gudang Bulog. Nah, sementara kita untuk beras yang ada di Manokwari yang di petani, kami cek itu masih bahkan 13.000 masih petani Pak. Jadi itu yang kita tidak mungkin untuk serap dari petani lokal Pak, karena kita tidak bisa beli di harga di atas itu. Jadi pada intinya dari Bulog sendiri harus menyampaikan kepada pemerintah untuk agar Bulog bisa membeli gitu Pak ya. Iya, karena kita pengen beli Pak, sudah disediakan ruangnya, harus menyerap juga dari lokal. Cuman aturan harganya masih tinggi. 11.000 HPP, sementara di petani itu masih tinggi. 13.000. Sementara kita juga sih bisa peluang beli untuk lewat jalur komersil. Kita bisa beli, cuman kalau beli dari 13.000 kualitasnya lagi. Kualitasnya di sini belum bisa untuk kita masukkan ke komersil. Karena jenis berasnya agak kecil-kecil Pak. Kecil-kecil dan. Nah ini saran dari Bulog sendiri agar produk atau produk beras di lokal ini di Manokwari atau Papua Barat ini agar bisa komersil, apa ini yang saran dari kakak ini? Kalau itu mungkin lebih ke dinas pertanian kali ya, untuk lebih membantu mungkin masyarakat bisa untuk produksi kualitas beras yang bisa lebih baik lagi tentunya, karena jenis beras yang sekarang yang kita lihat itu yang masuk di pasar juga memang agak kecil, dan untuk masuk ke medium kita terkendala HPP, sementara ke premium juga katanya agak susah Pak. Nah terkait dengan ini Pak ya, daya beli masyarakat atau juga dengan adanya fluktuasi harga beras ini, apakah ini menurut kacamata kakak ini menjadi salah satu pemicu inflasi di Manokwari atau Papua Barat ini? Kalau inflasi terakhir itu kan yang faktor utama beberapa komoditi tomat, cabai, angkutan udara, itu yang faktor-faktor besar ya. Beras masuk juga, tapi dia di posisi kelima kalau tidak salah. Cuman beras ini memang koefisiennya besar ya. Dia begitu terganggu sedikit langsung tinggi inflasinya. Itu yang makanya kita sama-sama jaga
Bulog juga jaga dalam penyediaan stok serta percepatan penyaluran beras baik melalui bantuan pangan ataupun SPHP. Ditambah lagi beras ini sebenarnya kalau di Papua harusnya tidak menjadi pemicu inflasi karena di samping ada program SPHP bantuan pangan, di sini PNS juga rata-rata terima beras, TNI juga terima beras, Polri juga ada yang terima beras. Jadi jaminan beras di masing-masing rumah itu sudah ada harusnya, asal jangan mereka jual lagi ke pasar berasnya. Jadi masing-masing sebagian besar orang sudah terima beras, mengurangi orang yang ke pasar untuk cari beras. Jadi harusnya beras itu sudah bisa tidak jadi pemicu lagi inflasi di sini. Itu yang kita harus sama-sama jaga. Tambah lagi edaran provinsi untuk mengurangi konsumsi ketergantungan terhadap beras. Senin Kamis kan dianjurkan untuk konsumsi pangan lokal. Contohnya nih apa, Kak? Ya, contohnya kayak kita hari ini di Bulog tuh jadwalnya papeda. Gitu, Pak. Jadi Senin Kamis kalau bisa jangan makan beras jangan makan yang dari beras lah. Itu bukan cuma beras, malah beras yang sumbernya dari tepung itu dikurangi. Jadi kita kembali ke pangan lokal Senin Kamis, Pak. Ya, ini satu regulasi yang signifikan, Pak, ya, karena untuk meningkatkan pangan lokal juga ya. Sekaligus untuk kendali inflasi juga. Ya. Oke. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang pengen tahu, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, tugas-tugas dari Bulog ini selain menjaga ketersediaan bahan pangan untuk menurunkan laju inflasi, apalagi nih? Ya sebagai besar sih itu sih, Pak, untuk ketersediaannya, terus keterjangkauannya, terus keterjangkauan sama stabilisasi harganya tentunya. Dan jadi Bulog tugasnya menjaga stok seperti sekarang stok kita di Manokwari ini kan 2.300-an. Itu masih ada lagi dalam perjalanan 1.000. Nah, itu untuk stabilisasi minimal 3 bulan ke depan tuh masih aman yang ada di gudang Bulog. Itu salah satu tugasnya, Pak. Jadi kita stabilisasi bahan pangan untuk meredam juga bisa meredam juga jika ada gejolak kenaikan di luar, kita bisa intervensi pasar langsung. Di samping SPHP yang sudah jalan, jika memang ada kenaikan ini, kita bisa secara masif juga mungkin, Pak, langsung turun ke pasar-pasar. Ya, nah biasanya dilakukan berapa kali dalam setahun untuk turun ke pasar ya, Pak, sekaligus monitoring harga pasar? Kalau turun pasar, dia nggak terjadwal berapa kali setahun sih, tapi tergantung. Tapi sering belakangan ini sering, Pak, kita sering bikin pasar murah dengan Dinas Pangan Provinsi, dengan tim TPID, dengan Bank Indonesia. Itu sering bikin pasar murah, tujuannya itu juga sekaligus memperbanyak menyediakan lokasi-lokasi yang membuat masyarakat itu lebih terjangkau untuk mendapatkan pangan-pangan murah. Nah, kemudian terkait dengan mungkin daya beli masyarakat nih ya, kan tidak semua masyarakat mungkin berbeda-beda ya tingkat pendapatannya. Nah, kategori masyarakat apa yang katakanlah bisa menerima beras dari Bulog ini? Atau misalnya, Pak, saat Bulog melakukan pasar murah, apakah dikhususkan ke masyarakat tertentu atau masyarakat luas pada umumnya? Kalau SPHP atau pasar murah itu memang kita pada masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat secara luas boleh membeli beras SPHP. Saat pasar murah juga boleh mereka datang beli. Cuma memang saat di pasar murah gitu kan kita tetap batasi, Pak. Kayak satu orang datang mau beli sampai 10 gitu pasti kita nggak kasih. Apalagi kalau kita lihat gejolaknya cukup banyak peminat, tentunya kita akan batasi maksimal 1 orang atau 2 gitu, Pak. Bahkan kemarin tuh SPHP sempat awalnya di toko-toko kios kita minta jual ke pembeli cuman maksimal 2. Nah, cuman sekarang ini karena beras juga Bulog masih cukup dan di pasar juga kita bebasin saja, Pak. Jadi jualnya yang penting dari toko, setelah itu konsumen akhir. Jadi yang beli ini langsung konsumen akhir.
Jangan sampai dia beli dari toko, dia jual lagi di kios gitu. Itu yang bikin harga naik. Iya, jadi rantai pemasarannya cukup panjang ya. Oke, nah kemudian keterkaitan dengan cuaca ekstrim sekarang ini Pak. Memang apakah ada pengaruh Pak ya tentang kembali tadi ke produk pangan seperti beras itu sehingga bisa menjadikan harga ini menjadi fluktuatif? Pasti Pak, pasti pengaruh. Cuaca itu pasti dia pengaruh. Pertama dari hasil produksi pasti sudah pengaruh karena cuacanya tidak menentu. Nah, belum lagi untuk jalur angkutannya, apalagi yang sebagian besar pasti lewat kapal, itu kan pasti tergantung sekali dengan kondisi cuaca Pak. Itu pasti pengaruh. Oke, nah kemudian ke produsen atau pedagang nih terkait dengan investasi ke beras nih. Apakah ini masih bisa dikatakan masih menguntungkan kalau bermain di produk beras ini? Karena kan sekarang ini fluktuasi harga juga tidak menentu nih. Kalau untuk jangka pendek tentunya seperti di SPHP ini kan pasti ada untungnya Pak. Iya pasti ya. Pada toko kios itu kan mereka ngambil di Bulog itu kan 11.800. 11.800 mereka keluarkan untuk biaya buruhnya sama angkutannya, dan mereka bisa jual sampai 13,5 HET. Dan itu tentunya masih cukup Pak, masih cukup menjanjikan ya kepada para mungkin pemirsa kita yang ingin berinvestasi untuk berdagang beras nih masih cukup signifikan. Iya, kalau yang mau untuk daftar mitra, tapi kita memang utamakan yang ada di pasar ya. Karena itu kaitannya dengan pencatatan inflasi. Jadi untuk toko kios yang posisinya di pasar di Manokwari yang belum jadi mitra SPHP, bisa daftar di Bulog. Daftar di Bulog untuk jadi mitra, untuk bisa sama-sama makin banyak yang menjual SPHP di pasar Pak. Nah ini menarik sekali untuk menjadi mitra dengan Bulog nih. Bagaimana nih prosedurnya nih? Prosedurnya cuman sederhana fotokopi KTP-nya. Oh iya. KTP sama NIB-nya. NIB dan NPWP kalau ada. Dan setelah itu mereka membuat surat permohonan ke Bulog untuk menjadi mitra. Setelah di ACC, lokasinya kita ketahui sudah posisinya di pasar, kita lihat cocok. Setelah itu mereka akan membuat surat pernyataan bahwa akan bersedia menjual dengan harga sesuai HET. Setelah itu mereka tinggal menyetor Pak, menyetor ke bank, maksimal itu 1 minggu 2 ton. Jadi mereka store ke bank untuk jumlah yang akan mereka jual. Mereka bawa bukti store ke kita, kita serahkan berasnya. Itu aja Pak. Jadi simpel ya prosedurnya Pak ya. Nah itu 2 ton itu minimal atau maksimal ya. Jadi ada kuotanya juga maksimal dalam 1 minggu. Iya. Dia bisa lebih kalau ada rekomendasi dari Dinas Pangan. Oh iya. Misalkan ada toko yang putarannya cepat dan bisa dapat rekomendasi Dinas Pangan, oh ini bisa nih, bisa lebih dari 2 ton. Atau seperti di kayak Hadi Supermarket kan, atau Orchid itu kan banyak cabangnya. Itu tanpa rekomendasi pun bisa lebih. Itu memakan proses berapa lama? Kecepatan untuk langsung mendapatkan izin, rekomendasi, terus langsung jadi member atau anggota? Cepat Pak, hari itu datang langsung jadi. Kalau lengkap langsung jadi kan. Luar biasa ya, sekarang memang kecepatan ya. Langsung jadi. Baik, nah itulah netizen sudah terjawab ya yang Anda sampaikan dan sudah dijawab oleh Kakak Arman Banjar sebagai Kapulog Manokwari. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin menyampaikan ataupun ingin mencarikan solusi dari permasalahan ataupun Anda ingin berinvestasi apa atau ingin menanyakan apa tentang suatu hal, silakan Anda bisa chatting ke podcastnya RRI Manokwari, dan jangan lupa Anda harus subscribe, like, dan juga komen tentunya.
Itu ya kakak ya. Oke kak, yang terakhir nih apa yang bisa dikatakan untuk menggairahkan agar masyarakat kita itu menjadi stokis lah atau menjadi membernya Bulog berkaitan dengan berdagang berbisnis beras ini, kakak. Yang kalau yang selain punya toko atau kios di pasar, itu juga bisa lewat jalur rumah pangan kita. Rumah pangan kita. Ya, itu mitra binaannya Bulog. Jadi bisa dia juga daftar sebagai mitra rumah pangan kita di Bulog. Dengan modal awal minimal dia punya 5 juta, Pak. Modal awal 5 juta sudah bisa ya. 5 juta itu nanti dia bisa daftar sebagai mitra rumah pangan kita. Nanti posisi rumahnya memang kita utamakan yang di masyarakat ya. Jadi dia jualan untuk tetangga-tetangganya. Oh, di komunitasnya gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya lebih bagus lagi tuh. Walaupun memang kalau rumah-rumah RPK ini karena posisinya tidak di pasar, tentunya tidak masuk dalam pencatatan untuk kendali inflasi. Tapi itu sudah membantu masyarakat sekitarnya. Dengan menjadi RPK tentunya dia bisa menjual selain beras juga ada minyak, ada tepung juga dari Bulog. Jadi sembako ya. Jadi dengan modal 5 juta dia pun boleh menjual beras SPHP gitu, Pak. Baik, Kakak Armin Banjar, terima kasih sudah sama-sama, Pak, bercerita di obrolan kita kali ini di podcast Ariman Owari. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat menambah wawasan netizen kita sehingga akan bisa menginspirasi dan menjadi menanamkan investasi di bidang pangan ini sehingga semakin banyak yang berinvestasi di bidang pangan otomatis bisa menekan laju inflasi khususnya komoditas pangan. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita nyeruput kopi dulu kakak, biar segar nih, biar segar. Baik pemirsa podcast Ariman Owari, demikian yang bisa kami sampaikan untuk obrolan kali ini. Dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa subscribe dan like serta komen untuk bisa kami sajikan konten-konten yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.